kita juga malam hari ini kedatangan tamu jauh ini. Ada Bu Jumiati dari Padang. Ya, nanti kita kalau masih ada waktunya kita beri kesempatan untuk beliau untuk bisa juga menyapa atau berkenalan. Baik, ada Bapak Ibu yang ikut workshop tadi selama 2 hari ini ingin berbagi lagi? Siapa lagi tadi yang mengikuti selain Pak Sule dan sekeluarga, Mbak Wiwit? Ada lagi? Sudah habis Kang kayaknya. Oh, sudah habis. Tidak Baik. mengikuti karena memang cuaca baru kurang bagus di sini. Oh gitu ya. Ya, karena di cuaca udah gitu di Wonosobo sinyalnya kurang baik ya, kurang bagus juga ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa konsep Asmaul Husna Quotient ini sangat luar biasa gitu ya, dari bisa memahami, mengetahui masalah hidup kita, baik yang dialami saat ini, kemarin, maupun yang akan datang, untuk mapping hidup kita ini bisa terjawab. Bukan hanya itu, urusan bisnis, urusan rumah tangga, urusan keluarga, ini pun bisa terjawab dengan Asmaul Husna Question ini. Nah, untuk itu ada satu yang mungkin bisa berbagi dari teman kita yang sudah juga cukup lama belajar dengan Bu Salam. Beliau adalah seorang doktor, insinyur, beliau juga seorang dosen. Nah, istimewanya beliau sekarang ini juga sedang menggeluti sebuah bisnis. Nah, dari cerita waktu itu di saya, bahkan di forum ini, beliau punya mendapatkan asma algoni, punya asma goni. Cuman belum optimal gitu ya. Ternyata ketemu jawabannya selama 1 tahun lebih ini beliau merintis bisnis kuliner, ternyata melesat jauh. Nah, kita akan dengar ceritanya, kita akan dengar pengalamannya dari Bu Dr. Utami. Saya persilakan Bu Utami. Masih di forum Bu Utami? Nah, Masih. ini dia kelihatan. Silakan Masih. Bu Utami. Terima kasih Kang Bejo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti diceritakan Kang Bejo ya. Tadi dikatakan saya punya asma algoni. Nah, ini biar nanti waktunya bisa berbagi dengan yang lain. Di sini saya sedikit ceritakan tentang perjalanan saya. Seperti disebutkan Mas Kang Bejo, saya selain pada awalnya saya sebagai dosen. Jadi sebagai dosen ya pekerjaannya mengajar. Tapi dari dosen ini saya belum menemukan kemapanan ekonomi yang memang betul-betul settle istilahnya. Ya cukup-cukup begitu saja. Habis gajian akhir bulan ya habis. Kadang harus cari di luar job. Akhirnya saya berfreelance dengan konsultan untuk cari tambahan. Nah, setelah saya diajarkan tentang Asmaul Husna, saya diminta ambil asma. Pada saat itu terambil asma algoni. Nah, asma algoni ini tanpa saya ketahui bahwa ternyata di dalam diri saya itu ada koneksi cahaya Asmaul Husna atau cahaya atau nurullah dari algoni dengan diri saya, namun saya tidak bisa mengetahui itu. Saya tidak tahu kalau dalam diri saya ada. Jangankan mengaplikasikan, tahu aja tidak. Nah, baru setelah saya diminta mengambil asma, baru ketahuan ternyata saya punya algoni. Setelah punya algoni,
tentu saja bagaimana algoni ini bisa terinternalisasi di dalam diri dan bisa direalisasikan, digerakkan sehingga terwujud goni tersebut. Akhirnya sama beliau dikobiltukan ke saya dan tidak lama saya mendapatkan tawaran untuk pergi ke tanah Sulawesi, tanah yang jauh. Saya harus ke Sulawesi, tawaran bisnis itu di Sulawesi dan saya matur kepada beliau, bagaimana Gus kalau seperti ini berangkat, kata beliau, budalo. Nah, saya mengikuti arahan beliau, ternyata betul. Yang tadinya saya itu hanya ya hidup bersahaja dengan anak-anak, ya semuanya hanya pas-pasan. Alhamdulillah saya syukuri semua itu pas walaupun saya harus mencari ke sana kemari. Sekarang dapat besok habis, bahkan kadang sekarang dapat nanti pun habis. Ya alhamdulillah pada saat itu setelah saya mengetahui ada cahaya algoni, saya diarahkan untuk menerima tawaran itu. Berangkat toh katanya. Gonimu akan terbuka melalui itu. Ternyata betul Bapak Ibu. Saya pergi berangkat ke Kendari, ke Sulawesi itu tahun 2023 bulan Juni. Saya dalam rangka menekuni usaha, itu alhamdulillah diberikan kemudahan-kemudahan hingga dapat waktu berjalan selama 6 bulan, itu sudah terasa. Ternyata perjalanan usaha saya itu sangat-sangat lancar. 6 bulan itu saya sudah merasakan perubahan atau lompatan yang memang menurut saya luar biasa. Setelah itu perjalanan sampai 1 tahun, saya rasakan lagi, kalau saya yang tadinya dulu itu waktu di Jogja, saya itu kemana-mana saya selalu ditemani motor butut saya, Suprafit saya. Dalam waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun, alhamdulillah saya sekarang sudah Allah berikan kemudahan untuk transportasi, itu saya sudah bisa memiliki armada yang kita tidak kehujanan lagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dalam waktu belum ada 1 tahun, karena kemudahan dari Allah dan semoga keberkahan dari rezeki melalui usaha yang saya lakukan, saya diberikan kemudahan sudah bisa memiliki 1 Innova. Dan alhamdulillah order itu sampai sekarang itu tidak berhenti-berhenti. Saya tidak pernah setiap hari itu tidak ada order. Paling minim saya itu ada order 250 box untuk catering. Itu kalau tidak ada order yang lain. Ya alhamdulillah ini berkat wasilah beliau yang telah mengkobiltukan, mengajarkan, dan menuntun, membukakan semuanya, sehingga kita bisa paham bahwa di dalam diri kita itu ada cahaya algoni. Sehingga cahaya algoni itu bisa kita internalisasi, kita pikirkan, kita afalkan, dan sekarang saya rasakan ini sudah wujud. Jadi tidak ada salahnya kalau kita itu meyakini, memang harus meyakini apa yang ada di dalam diri kita, Asmaul Husna yang ada di dalam diri kita itu untuk menjalani kehidupan. Ternyata saya selain algoni itu juga memiliki asma al-jami al-hadi. Nah itu juga sambil berusaha di sana, itu saya juga memiliki tugas untuk terus selalu menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu yang telah beliau ajarkan. Alhamdulillah perjalanan saya selama di Kendari itu betul-betul menjadi satu lompatan yang memang
luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau keadaan saya betul-betul begitu cepat berubah. Ternyata kita itu kalau tahu mapping, membuat kita itu berjalan pada koridor yang sudah ada, itu menjadi lebih fokus, lebih mudah. Nah, ini kalau kita ada workshop, kalau sampai tidak ikut, itu menurut saya rugi ya. Karena di dalam workshop itu kita pasti akan dipandu oleh beliau, kita itu akan dikobiltukan asma yang kita pilih, dan itu akan wujud kalau kita benar-benar komitmen dengan kesifatan dan geraknya dari asma itu. Ini saya rasakan sendiri dan ini sangat luar biasa bagi saya. Subhanallah, betul. Jadi mungkin begitu Kang Bejo, sedikit sharing pengalaman yang saya rasakan. Intinya algoni yang terkoneksi dengan diri saya, cahaya itu ternyata kalau kita jalankan, kita hafalkan, itu betul-betul akan terwujud kesifatan tersebut dan wujud dari asma itu sendiri. Ya sekarang alhamdulillah kalau saya dulu itu ibaratnya ya ada kebutuhan yang penting pun kadang-kadang harus menunggu saya besok cari dulu dan itu dapat atau tidak. Alhamdulillah sekarang itu sudah lebih mudah, jauh lebih mudah, dimudahkan oleh Allah yang bernama Al-Basit. Ya, jadi dari Algoni itu Al-Basit itu berperan juga. Dari beberapa permasalahan itu bisa terurai. Yang jelas ya ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan itu dengan mudah. Dengan kemudahan itu kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allah itu matur sembah nuwun Gus, sudah dibimbing dan diarahkan sehingga merubah semua keadaan saya seperti saat ini. Begitu Kang Bejo. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Utami yang sudah berbagi cerita pengalaman tentang Asmaul Husna setelah beliau mengikuti workshop gitu ya. Ya memang saya tahu Bu Dr. Utami ini beliau dosen gitu ya, seorang doktor, tapi kalau ngajar ke lantai 2 tadi yang disebut oleh beliau pakai motor butut istilahnya. Tapi itu bertahun-tahun ya Bu Tami ya. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini beliau sudah pakai roda 4. Luar biasa. Berikan aplaus dulu boleh loh ya. Ya. Bertahun-tahun Kang itu sakit, itu perjalanan sakit, nggak tahu kalau di dalamnya ada algoni. Ternyata setelah ditunjukkan, oh ada algoninya. Iya. Nah itu luar biasanya. Alhamdulillah. Ternyata tadi walaupun dosen tetapi setiap bulannya masih kurang juga ya Bu Tami ya. Kurang Kang Bejo. Harus mencari Anak 2 Kang tambahan Bejo. dari bisnis-bisnis yang lainnya. Saya ingat saya Bu Tami dulu juga bikin masakan, Sambel. bikin makanan, sambal bahkan gitu ya untuk dijual. Iya, intinya betul. untuk menambah income ya. Pendapatan. Ya, ternyata karena waktu itu belum tahu gitu ya. Belum Ada tahu Kang. ya, ada energi, ada cahaya algoni di dalam Bu Utami. Setelah tahu dan itu diamalkan, dijalankan luar biasa. Tidak dalam tempo yang lama, dalam 1 tahun bisnis Bu Utami di Sulawesi itu melesat dengan cepat. Iya. Baik, terima kasih Bu Utami atas sharingnya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, sukses terus. Amin, terima kasih. Ya. Baik, tadi ada Bu Alia, peserta workshop di Wonosobo, juga ingin berbagi cerita. Monggo silakan Bu Alia.
Masih ada Bu Alia? Elia atau Mbak Rohma ya? Mbak Elia? Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Mbak Elia atau Mbak Rohma, tema malam hari ini tentang Asmaul Husna Question, yaitu mengejar solusi hidup dengan Asmaul Husna. Seperti yang beliau sampaikan tadi, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Tetapi ada hal yang menarik tadi beliau sampaikan yang saya catat. Jika manusia mati dalam derita, akhirnya dia menjadi ahli nar. Tetapi sebaliknya, jika manusia itu mati dalam kedamaian, ketenangan, sudah pasti bisa menjadi ahli jannah atau menjadi surga. Nah, ini menjadi sebuah indikator kita bahwa kita dalam hidup saat ini, masihkah kita menderita? Ini banyak orang yang belum mau jujur dengan kehidupannya, bahwa dia menderita, bahwa dia masih punya problem dengan masa lalunya. Nah, ini mudah-mudahan di forum ini yang setiap malam Senin atau Minggu malam ini ada, mudah-mudahan ini bisa mengurai semua persoalan dari kita semua. Baik, dari yang lain ada yang ingin sharing, monggo silahkan saya berikan kesempatan. Mungkin di sini ada, ya saya lihat ada Mas Ahmad, ada yang lain juga, kalau ingin berbagi, saya persilahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman saya pun demikian. Ada yang mau berbagi? Mas Ahmad. Ya, Oh, Mas Ahmad, silakan. Nah, ini bos saya. ya, Silakan, Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Ya, ini bentar ya. Tentang Asmaul Husna Question itu bagi teman-teman yang belum ikut, itu kalau bisa wajib gitu. Karena di dalam workshop ini yang saya alami di dalam ikut workshop itu banyak perubahan dalam diri gitu. Terutama waktu itu saya dapat di kopi itu sama beliau itu salah satunya adalah Al-Karim gitu. Nah, dari Al-Karim artinya itu adalah yang maha mulia tadi, benar-benar yang saya rasakan tuh banyak banget. Kemuliaan yang saya dapatkan itu betul. Dari cara saya berpikir, dari kehendak yang saya inginkan, kemudian dari kolbu, terus kemudian dari lisan juga itu kerasa banget. Sampai berperilaku itu rasa dari lisan saya ucapkan itu juga namanya mulia itu sering bagi ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Jadi sebelum itu dosa dulu sama beliau saya juga dikasih dikit tentang ya Rahman ya Qudus ya Salam. Itu betul-betul mengena dengan kaitannya dengan Asma Al-Karim tadi. Karena di sebelum dapat Asma itu waktu dikir ya Rahman ya Qudus ya Salam itu benar-benar saya dalam mengamalkan yang beliau tadi sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu yang awal dulu itu maksudnya hanya mengamalkan, belum paham betul dulu. Namun semakin kesini atau yang diceritakan sama Mas Firman itu, apa yang kita dapatkan dari awal itu belum tentu paham. Biasanya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, bahkan bisa jadi 5 tahun itu baru. Dari kalimat ikra'nya itu akhirnya saya menemukan kesadaran. Oh, saya harus bagaimana dengan hidup ini. Terus konsep tentang salam itu bagaimana saya harus menyelamatkan. Pertama adalah pikiranku. Bagaimana saya harus menyelamatkan pikiranku. Ternyata konsep pas waktu saya menyelamatkan pikiranku itu ada bagian dari bagaimana saya dalam perjalanan untuk mendapatkan kemuliaan. Akhirnya
bisa tahu juga tentang, oh ini yang pikiran yang dikatakan pikiran baik. Oh ini pikiran yang baik itu yang seperti ini. Gitu. Kemudian sampai waktu kita juga apa namanya menyampaikan sesuatu itu juga dari beliau itu yang saya dapatkan ilmu asma sifat apa sampai wujud itu benar-benar saya dalami gitu. Dalami bagaimana artinya apa yang kita ucapkan itu adalah nanti sebagai wujud takdir diri kita. Itu tak paham di mana karena kalimat yang kita ucapkan itu adalah sebagai wujud nanti yang akan kita jalani karena dia tersimpan di alam bawah. Nah, di dalam WhatsApp ini ketika kita mengambil asma itu nanti akan ketahuan arah kemana kita nanti akan berjalan di situ. Kebetulan saya dapat Karim yang itu yang maha mulia. Jadi dari konsep ini kalau teman-teman yang belum ikut saya itu malah mewajibkan kalau bisa. Jadi Asmaul Husna ini bukan hanya sekedar Asmaul Husna. Karena di situ nanti akan dikode itu. Kalau hanya sekedar ngapalin sendiri itu ada yang mereka tidak tahu bahwa masih ada yang tadi beliau sampaikan tadi adalah masih tercukup cakra-cakranya ya ini yang tidak ketahui ya ini yang tahu beliau. Tuh. Makanya bagi teman-teman yang belum ikut itu kalau bisa memang wajib ikut. Kalau dihitung dengan biaya itu tidak sebanding. Karena begitu nanti ikut yang tadi dirasakan oleh teman-teman itu saya juga dulu sama merasakan sama. Begitu selesai itu rasanya bahagia. Namanya bahagia biasanya semar. Terus hati kita lapang gitu. Memang dalam Asmaul Husna question itu di situ memang kalau kita kira betul itu sudah ada solusinya semua ketika kita ada asma menghinakan tadi. Oh, solusinya di situ adalah bagaimana kita memuliakan. Itu secara teorinya, tapi secara praktisnya kita belum tentu bisa. Karena tidak ada yang mengkobil itu, tidak ada yang bukakan cakra-cakranya gitu. Jadi bagi teman-teman monggo silahkan ikuti workshop selanjutnya. Mungkin itu Kang yang menjadi pengalaman saya untuk sharingnya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Salam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mas Ahmad yang sudah berbagi pengalaman, cerita apa yang sudah didapati, bahkan saran jika tidak ikut workshop sangat merugi gitu ya. Ya, itulah ungkapan dari apa yang sudah didapati oleh Mas Ahmad yang sekian tahun juga sudah berguru, nyantri dengan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang lain ingin menyampaikan atau sharing, berbagi pengalaman, cerita apa yang dialami selama ini? Monggo, dengan tema kita mengejar solusi hidup dengan Asmaul Husna. Saya persilakan. Ada? Mbak Elia sudah siap? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu kita tinggal 7 menit lagi. Ya, kita sepakati 21.30 kita akan akhiri, walaupun tadi 7 menit lewat ya, baru kita mulai. Ya, supaya adil kita tambahkan lagi 7 menit tambah 7 menit 14 menit lagi. Baik, masalah hidup ini Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan oleh beliau dan saya juga tadi sudah menyampaikan tidak ada orang yang tidak punya masalah hidup. Ya, semua punya masalah hidup. Sama halnya dengan saya. Sedikit cerita pengalaman Bapak Ibu sekalian, di usia 30 saya sudah mulai berpikir dulu, wah usia sudah 30. Kalau baginda Rasulullah usia 62-63 sudah wafat gitu ya. Saya sudah di tengah-tengahnya. Kalau kemarin 30 tahun terakhir kemarin itu saya berbuat tidak benar, berarti 30 tahun ke depan paling tidak saya harus berjalan yang benar.
itu baru impas kalau bahasa timbangan gitu ya. Itu kalau 30 ke depannya benar. Kalau tidak benar lagi, masih belok-belok lagi, ya sudah selesai hidup saya gitu ya. Nah, disitulah mulai ada pemikiran, wah saya harus berubah. Walaupun pada saat itu kondisi saya masih bekerja di sebuah kontraktor besar di Jakarta. Dari kontraktor itu ya sudah bisa menghasilkan mobil, bisa beli rumah gitu ya. Ini ada saksinya Mas Sigit di Jakarta. Tetapi saya putuskan waktu itu saya harus resign, saya harus berhenti. Ya. Banyak orang yang menyesalkan kenapa saya harus berhenti, kenapa saya harus resign dari karir yang dirintis dari nol sampai pada saat itu saya menjabat sebagai seorang manajer yang akan dipromosikan menjadi GM waktu itu. Nah, proyek terakhir saya itu di Bank Indonesia, itu ada 27 lantai, dua gedung, ada 10 lantai, 2 gedung juga. Saya punya banyak ratusan pekerja, banyak ratusan anak buah. Tetapi saya putuskan waktu itu saya harus resign. Nah, kebetulan istri saya diskusikan, beliau mendukung. Apapun yang saya putuskan, dia siap. Gitu, dia siap mendukung. Alhamdulillah, walaupun dari orang tua saya, kakak-kakak saya menyesalkan sikap saya atau keputusan saya. Alhasil, Bapak Ibu sekalian, saya resign. Singkat cerita, saya pindah ke Jogja. Nah, dalam hal pindah ke Jogja ini, memang niat saya cuma satu. Saya ingin memperbaiki diri saya dari yang tidak baik, ingin menjadi baik. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, saya harus punya guru. Tidak mungkin saya dalam hal memperbaiki diri, saya tidak punya pembimbing. Yang saya ketahui, baginda Rasulullah, para nabi, para wali, para aulia, semua punya guru. Masa saya orang biasa tidak punya guru? Wah, bisa tersesat saya dalam hal belajar. Akhirnya saya mencari guru. Hampir 15 tahun saya mencari guru. Saya ketemu A, B, C, D, bukan saya bilang. Nah, dalam kurun 15 tahun itu Bapak Ibu sekalian, inilah awal titik saya mulai dari nol lagi. Mulai banyak ujian, mulai banyak cobaan. Tapi alhamdulillah saya masih berprasangka baik dengan Allah gitu ya. Apa yang salah dalam diri saya ya Allah? Tolong tunjukkan apa yang salah gitu. Sampai singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya ketemu beliau setelah 15 tahun kemudian. Itu beliau saya ingat sekali menyampaikan sebuah surat gitu ya, ada 4 ayat. Itu surat Al-Fajr 27-30 yang artinya, hai nafs mutmainnah, hai jiwa yang tenang, yang hatinya ridho dan diridhoi, masuklah dalam golonganku, masuklah ke dalam surgaku. Setelah saya mendengar ayat tersebut, saya seperti ditampar Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini saya beribadah, selama ini saya beragama, salah toh mindset saya. Bahwa selama ini saya beribadah, beragama hanya mengejar pahala. Padahal kalau ditanya pahala saya berapa, saya nggak tahu. Berapa kilo, berapa banyak, saya tidak tahu. Tapi kalau parameternya, surat Al-Fajr 27-30 tadi jelas. Jiwa mutmainnah itu seperti apa? Jiwa yang tak ada kedengkian, iri, dendam, dengki, derita, sombong, dan sebagainya. Itu saya bisa mengintrospeksi diri. Saya masih punya dengki nggak? Saya masih punya iri nggak? Saya masih punya sombong nggak? Dan sebagainya. Nah, belajar dengan beliau dituntun bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi. Untuk menghilangkan dendam, zikirnya apa, puasanya apa, menghilangkan iri, dengki, dan sebagainya. Nah, poin yang pertama kali saya belajar dari beliau, saya bergabung atau belajar dari beliau itu dari mulai 2014. Beliau fokus waktu itu bagaimana kita para santri fokus kepada diri sendiri, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana membersihkan pikiran, jiwa, hati, ucapan,
itu fokus. Kalau bahasa ilmiahnya jihadun nafs, berperang melawan nafsu gitu ya. Nah, itu jiwa nafsu yang ada dalam diri saya. Nah, itu awal zikir saya yang beliau sampaikan sama Asmaul Husna, yaitu ya Rahman ya Rahim, ya Kudus ya Salam. Ini kalau bahasa beliau sampaikan ada zikir apa? Zikir yang all round lah, bisa menghapus semua. Jagat ya Kang ya. Kalau doa itu kan Robana atina fid dunya itu doa sapu jagat. Nah, ini zikir sapu jagat gitu ya, sudah pernah sampaikan. Itu saya lakukan selama 40 hari tidak putus. Nah, ternyata juga ini ada indikatornya juga dan ada ujiannya. Selama 40 hari saya zikir itu, setelah zikir kira-kira hati saya gimana nih? Sekarang orang menghina, memfitnah, hati saya masih marah tidak? Kalau saya masih marah, masih jengkel, zikir lagi, 40 hari lagi tidak putus. Sampai pada titik saya tidak masalah jika saya dihina, difitnah, bahkan harus kita mendoakan orang yang menghina, memfitnah saya. Sampai begitu treatment beliau yang saya alami, saya jalani gitu ya. Ini luar biasanya dari Asmaul Husna, Bapak Ibu sekalian. Dari treatment yang pertama yang saya dapati. Sampai pada titik tadi, saya mengikuti workshop tentang Asmaul Husna ini. Ada 9 asma yang saya dapati dari simulasi permainan otak misteri itu. Ternyata iya juga ya, saya alami selama ini, selama hidup saya coba introspeksi, oh ternyata ini loh gitu ya. Dan saya mengalami banyak hal juga. Saya kan setelah di Jogja ini saya niatkan untuk berdagang. Kenapa? Kemarin sudah saya sempat ceritakan juga kenapa saya buat produk boneka tangan Kang Bejo itu kok nggak secara produksi tidak ada progres yang signifikan. Ternyata ketemu oleh beliau yang menyampaikan bahwa saya elemennya tanah tidak bisa bermain kayu. Akhirnya saya tetap fokus kepada elemennya istri saya logam. Tetap saya kembali berjualan lagi produk-produk aksesoris, mulai meningkat lagi. Tetapi suka tidak suka, Kang Bejo itu udah saya buat dengan profil yang saya tulis. Ternyata alhasil Bapak Ibu sekalian luar biasanya saat ini saya diperjalankan profil Kang Bejo yang saya tulis gitu ya. Nah, alhamdulillah 9 asma ini ada satu yang menjadi komandannya atau yang dikobiltukan oleh beliau, yaitu Al-Hadi, Allah yang maha memberikan petunjuk gitu ya. Ya sudah, saya fokus di asma itu, walaupun ada asma-asma yang lain seperti Al-Mutakabir, Al-Musawwir, maha membentuk, Al-Hadi, Al-Bari, Ar-Rafi, itu semuanya sebenarnya satu paket yang sembari saya jalan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun saya tidak punya asma Al-Ghani gitu ya, seperti yang Bu Tami punya gitu atau teman-teman yang lain, tapi saya punya keyakinan kalau saja ini saya jalankan benar-benar gitu ya, asma yang saya punya ini saya jalankan benar-benar, Allah Maha Kaya, masa sih saya nggak dapat rezeki dari sisi ini gitu. Walaupun tidak sekaya yang orang punya asma Al-Ghani. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini mulai sudah terbuka gitu ya. Banyak instansi, kementerian, komunitas, bahkan tokoh-tokoh gitu ya meminta saya untuk saat ini menjadi narasumber gitu ya. Selain yang perjalanan saya tetap saya jalankan, saya diundang komunitas, diundang oleh perkumpulan atau perorangan yang tidak dibayar pun tetap saya jalani. Karena tugas saya adalah memberikan masukan, memberikan sharing atau keilmuan yang saya pahami. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan ini yang saya fokuskan
bahwa hidup saya ke depannya, ya inilah yang saya saat ini jalani. Dari asma yang saya dapati dan sudah dikobiltukan oleh Gus Salam. Mungkin itu sedikit cerita, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah wawasan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di forum ini. Dari cerita banyak teman tadi juga bisa menginspirasi kita semua bahwa kita harus berjalan di Asmaul Husna. Gitu ya. Baik, silakan Pak Ketua ingin berbagi. Terima kasih Kang. Saya nambahin sedikit mungkin karena waktu sudah di akhir penghujung ya malam ini. Saya informasikan pada teman-teman semuanya di sini bahwasanya misi siar untuk menebarkan Asmaul Husna ini akan terus berjalan dengan siapapun, kapanpun, tetap ini akan berjalan. Ya, jadi monggo dimanapun akan tetap berjalan. Monggo pada teman-teman yang mau merapat, teman-teman yang mau support, teman-teman yang mau ikut bergabung, kami persilakan, kami buka pintu lebar-lebar, kita berjuang bersama-sama untuk menebarkan ini. Ya, kalau kita bicara biaya, ya Bapak Ibu, saya mungkin ini sedikit saya bicara bahwa kita pun sekolah juga berbayar. Ya, saya sekolah alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa selesai strata 2, itu pun juga berbayar. Meskipun berbayarnya mungkin tidak pakai uang sendiri, ya, tetapi tetap berbayar. Ya, kita menghargai perjuangan beliau bagaimana menyelesaikan permasalahan kita yang dalam waktu 2 hari, beliau belajarnya 21 hari. Ya, 21 tahun, maaf. Nah, ini menjadi pemahaman kita, menjadi pembukaan pikiran kita bahwasanya orang berilmu memang diberikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, ini harapannya pada teman-teman semuanya, ayo kita belajar bersama. Saya pun sampai detik ini belajar sama beliau tentang Asmaul Husna ini. Karena apa? Banyak sekali yang belum terbuka, Bapak Ibu. Banyak sekali yang belum tersampaikan beliau kepada kita semua. Harapannya pada kesempatan ini, yuk kita sama-sama belajar sama beliau, kita sama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita sama-sama menjalani untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ya, rangkuman saya malam hari ini, teman-teman yang akan memberikan kesaksian ke depannya akan semakin banyak. Seperti beliau sampaikan tadi, 99,9% orang yang setelah mengikuti workshop itu semuanya bisa menerima, ikhlas menerima, menyatakan bahwa apa yang disampaikan beliau adalah kebenaran. Karena apa? Mereka menjalani sendiri. Gitu. Ya, mereka menjalani kehidupan itu sendiri, bukan kehidupan orang lain. Mereka menjalani kehidupannya sendiri dan ternyata cocok dengan asma atau cahaya Allah yang ada di dalam dirinya yang terhubung dengan Asmaul Husna. Mekaten, Kang Bejo dan teman-teman semuanya, saya berharap gerbong siar Asmaul Husna ini semakin ke depan semakin membesar, dan kita berharap atau kita berdoa, kita berjuang, kita berusaha untuk secepat mungkin bisa meluas sampai seluruh Nusantara. Mekaten, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas ajakannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua, ayo sama-sama kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang mensiarkan keilmuan Allah melalui Asmaul Husna. Ini menurut dari pengalaman saya sangat mudah sebenarnya untuk siar dengan Asmaul Husna. Pertama, kita menceritakan pengalaman kita saja. Ya, jadi nggak usah terlalu sulit-sulit gitu mengarang-arang materi. Kita cerita apa yang kita alami selama kita belajar dengan beliau.
Itu poin yang pertama. Yang kedua, ternyata orang yang sudah kita ajak simulasi, itu mereka sadar bahwa mereka harus berzikir. Tiba-tiba mereka sendiri yang menyadari bahwa saya harus sholat. Sangat indahnya, artinya konsep ini gitu ya, tanpa menyuruh orang harus sholat, dia dengan sendirinya dia akhirnya sholat. Mungkin begitu, mari sama-sama dan ikuti dan tebarkan komunitas Asmaul Husna ini, komunitas pecinta Asmaul Husna ini, ke siapapun, kemanapun. Agar apa? Agar banyak orang yang mendapatkan berita gembira dari konsep ini. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri saja pertemuan pada malam hari ini, ngobrol santai bersama Gus Salam. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila dari kalimat dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.